Pandemi COVID-19 menjadi hantaman keras bagi sejumlah masyarakat Bali, utamanya bagi mereka yang sebelumnya bekerja di sektor wisata yang menjadi detak perekonomian Pulau Dewata. Terlebih setelah tempat-tempat umum ditutup, para pekerja yang dirumahkan ini berusaha keras untuk membuat ekonomi keluarga tetap bergulir. Rahel Putu Pantiani misalnya, wanita 39 tahun ini sebelumnya merupakan MC atau Master of Ceremony di acara-acara pernikahan dengan penghasilan lumayan. Hal serupa juga dirasakan sang suami yang sebelumnya berprofesi sebagai penyedia jasa taksi online, terpaksa berhenti sementara karena keadaan yang membuat dirinya tak mendapat orderan. Bersama Rahel, keduanya banting setir untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah melalui berjualan masker kain. KMC itu sebenarnya side job. Jadi pekerjaan saya yang aslinya itu pekerja gereja. Jadi pengabdian di gereja. Jadi kalau MC itu kan hanya saat weekend aja. Tapi itu akhirnya jadi kayak lebih ke main job jadinya gitu. Dan dengan dengan penghasilan yang memang cukup lumayan membantu kebutuhan seluruh rumah tangga yang ada kan. Nah setelah adanya ini adanya COVID-19 ini cancel semua, dipospon semua untuk eventnya dari bulan Maret, April, Mei, Juni, masih sampai Juni dipospon semua, di cancel semua, nggak tahu karena event saya udah masuk sampai November kan gitu, jadi otomatis nggak ada pemasukan kayak gitu. Sebelum COVID itu minimal dalam 1 bulan itu 4 event pasti. 4 event itu pasti. Kalau misalnya sampai kalau misalnya kayak mulai dari Agustus, September, Oktober, November itu kayak high seasonnya orang nikah kan ya. Jadi itu bisa sampai 7 sampai 8, kadang sampai 10 event 1 bulan. Gitu. Itu kan kerasa banget dampaknya. Scuba itu ada macam-macam. Kalau yang ini dia gramasi itu artinya tingkat ketebalannya sekitar 260 sampai 280. Jadi cukup tebal. Dan itu dia cukup nyaman untuk orang yang sehat kayak kita. Karena yang diwajibkan untuk memakai masker kayak ya salah satu jenis-jenis merek-merek tertentu yang biasa dipakai medis itu kan memang diperuntukkan orang yang memang dia batuk dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang sehat ini cukup dipakai, maksudnya cukup dipakai untuk kita yang masih sehat. Dia seratnya juga lumayan padat, jadi tidak, kalau misalnya kita batuk atau bersin itu dia nggak istilahnya nggak menular keluar gitu. Kalau pakai niup lilin saya udah coba berkali-kali. Itu nggak gampang tembus, Mbak. Saya udah coba ada 2 masker. Yang satunya juga sama, coba lebih tipis. Sekali tiup dia udah langsung mati apinya. Gitu. Jadi dia gramasinya 260 sampai 280. Gramasi itu tingkat ketebalan. Gitu. Jadi dari pandemi ini saya banyak belajar. Yang pertama harus mensyukuri segala sesuatu. Banyak atau sedikit penghasilan yang kita terima itu merupakan salah satu berkat dari Tuhan. Jadi tetap harus disyukuri bagaimana kita mengelola keuangan yang ada, baik itu sebelum pandemi maupun saat pandemi ataupun nanti sesudah pandemi. Kemudian mungkin saya bisa memberikan bukan masukan sih, menginformasikan kepada teman-teman yang di luar yang masih harus tetap berjuang untuk mereka tetap bekerja di luar. Jadi jangan patah semangat, diusahakan tetap bersuka cita karena itu akan mempengaruhi imun tubuh. Karena banyak di luar sana dengan tingkat pekerjaan yang memang sebulannya itu lumayan tinggi. Ada yang posisinya sebagai FB manager, ada yang sebagai karyawan hotel dan lain sebagainya. Banyak mereka harus banting setir. Jadi intinya bersyukur apapun yang ada. Kita percaya sama-sama pandemi ini akan segera berakhir. Yaitu pada waktu kita bekerja di luar tetap jaga jarak, memakai masker, jangan lupa, kemudian jaga kesehatan, tetap cuci tangan dan lain sebagainya. Dan percaya kita akan melakukan semuanya ini dengan bersama-sama. Kita yakin juga dan percaya kita bisa survive bersama-sama gitu.
Cerita lain datang dari Putu Yudi Wiratama, seorang chef de party di sebuah restoran di wilayah Canggu. Setelah dirumahkan pada awal bulan Maret 2020 kemarin, pria 29 tahun tersebut kini beralih membuka usaha dagang dengan menjual produk kuliner berupa rice ball dengan variasi menu ayam yang dibuat di rumahnya yang berada di Banjar Mekarsari, Daupuri Kaja, Denpasar Utara. Pekerjaan saya itu adalah create menu, membuat menu, posting menu, sampai kita presentasi, siap jual. Itu job desk saya dulu sebelum gini. Saya start rice bowl kalau nggak salah tanggal 15 Maret. Saya awalnya coba-coba, pengen usaha gitu biar bisa backup ekonomi keluarga juga kan. Saya coba-coba kira-kira 25 bowl dan hasilnya lumayan juga gitu, setiap hari ya. Karena rice bowl itu kalau saya orang pariwisata, saya lebih tahu masalah harga dan kualitas barang. Karena untuk rice bowl ini kita prosesnya harus fresh, ada order baru kita buat, nggak bisa nyetok lama, sedangkan modalnya juga minim, pas lah di kantong anak-anak kuliah, anak ngekos. Ini khusus best seller di sini ada sambal lembeh, teriyaki, salted butter, ayam mentega, sama salted egg. Cuma kita ada variannya, kalau tanpa nasi kita jual 25.000 per bowl tanpa nasi. Kesulitan yang saya alami itu pertama cuma di pemasaran aja, karena saya di sosmed saya nggak terlalu begitu main sosmed. Dan akhirnya gara-gara saya bantuin setir ini, saya dirajin main sosmed. Di sosmed lah saya kejar untuk bahan promosi seperti ini. Saya coba, akhirnya lumayan lah, ada pelanggan baru. Sekarang ya mana ya, mau nggak mau kita harus jalanin hal seperti ini gitu loh, karena kita keahlian masak ya udah kita jual masakan aja. Jadi siapa sih yang nggak kangen dengan sektor pariwisata Bali, apalagi bulan ini masuk mendatang, maunya high season dengan tamu yang gitu banyak. Contohnya ada wabah seperti ini ya, jalannya sih gimana, saya nggak bisa bilang apa ya, cukup perjuangan dengan home industry aja dah. Syukurlah kita bisa ngelewatin setiap hari. Jadi ya harapan saya supaya pariwisata balik lagi deh seperti semula, biar bisa semua orang tersenyum. Karena sektor pertama di Bali itu kan pariwisata pertama. Kalau pariwisata nggak ada sama dengan bohong juga. Tetap berjuang, karena ini wabah global. Kita nggak bisa terpuruk sendiri, kita terpuruk sama-sama. Pesan saya cuma satu, tetap berjuang, optimis, gali ide karya kreatif kalian masing-masing di sektor apa kalian bisa perjuangkan dan kedepankan. Di sanalah kalian bisa mendapatkan income walaupun tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, tapi setidaknya kalian bisa melakukan keinginan kalian sendiri. Meski situasi pandemi yang membuat Rahel dan Yudi Wiratama kehilangan pekerjaan untuk sementara, namun semangat mereka untuk tetap mencari jalan keluar demi memenuhi kebutuhan ekonomi ini patut diajungi jempol. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.